di Google. Coba enggak, saya nggak mau di Google. Kau yang berdalil, kau harus membuktikan. Oke. Saya tidak ingin mengajarkan kepada sekelas pendeta seperti Anda. Oke. Ayat di mana Yesus gila. Sekarang buktikan di mana kata ini penistaan. Kalau kamu mengatakan Yesus gila dan tidak ada ayatnya, silakan kau buktikan. Oke. Mereka melihat Allah tetapi tidak menuliskan seperti apa wajah Allah itu, tidak mereka tuliskan. Karena gini ya. Kalau gimana? Saya kasih tahu. Ya, oke. Berarti saya kepingin dengar alasan kenapa sampai Musa dan Abraham tidak menulis wajah Allah. Itu yang ingin saya dengar dari Anda. Alasannya apa? Alasan pertama, di dalam Alkitab sudah tertulis bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Satu. Kalau tidak tahu ayatnya di mana, saudara cari itu ayat saudara. Yang kedua, tidak ada satupun yang mampu melihat wujud Allah. Dua tuh. Nah itu intinya. Sehingga tidak bisa dideskripsikan seperti apa, orang tidak mampu dilihat kok. Iya kan? Oke ya. Pandangan Anda itu saya ingin juga tanyakan balik. Apakah ada orang yang melihat Muhammad? Loh, jangan kemana-mana dulu. Loh, saya cuma ingin menyatakan itu. Kita mirroring. Apakah ada orang yang pernah melihat Muhammad? Saya sudah akui bahwa mereka tidak menceritakan gambaran Allah yang wajah Allah seperti apa, tidak diceritakan. Sekarang Anda mengatakan ada dua hal, karena Allah tidak bisa dilihat dan Allah tidak mampu dilihat. Tuhan tidak bisa dilihat tertulis di dalam Bible. Bible menyatakan bahwa Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata manusia. Hal ini diungkapkan dalam beberapa ayat, seperti Keluaran 33:20-23, Yohanes pukul 1:18, dan 1 Yohanes pukul 4:12. Keluaran 33 nomor 20-23 terjemahan baru, TB. Tetapi ia berkata, engkau tidak tahan melihat wajahku, sebab tidak seorang pun dapat melihat aku dan tetap hidup. Dan Tuhan berfirman, di sini ada suatu tempat di dekatku, dan engkau akan berdiri di atas batu karang itu. Demikianlah, sementara kemuliaanku berjalan lewat, aku akan menaruh engkau di celah batu karang itu dan akan menutupi engkau dengan tanganku sementara aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat punggungku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Sekarang saya tanya, apakah Muhammad pernah ada orang yang melihatnya? Pernah. Apakah Muhammad bisa dilihat orang? Bisa. Kenapa tidak ada yang pernah mampu menggambarkan wajah Muhammad? Sabar dulu. Kalau Anda mengatakan tidak ada yang mampu menggambarkan Nabi Muhammad, Anda salah. Kalau tidak ada yang mampu melukis, oke. Kalau menggambarkan tidak hanya melalui pensil atau pena, Anda lihat sirah Nabawiyah. Ya, saya menyatakan buktikan bahwa ada yang bisa menggambar wajah Muhammad. Silakan. Sabar dulu. Di dalam sirah Nabawiyah itu hadis-hadis sahih menyatakan bagaimana tentang keadaan fisik Rasulullah SAW. Salah satu saya nih hadis sahih. Jangan Anda bantah dulu. Rasulullah memiliki rambut yang ikal. Anda tidak tahu hadisnya? Cari sendiri, belajar. Google kan udah banyak tuh. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah khayalan kalian saja. Rasulullah memiliki rambut ikal. Itu khayalan. Buktikan. Itu sirah Nabawiyah. Mana gambarnya? Itu adalah khayalan. Mana gambarnya? Gini. Mana gambarnya? Saya sudah katakan di awal, menggambarkan berbeda dengan menggambar. Paham enggak bedanya menggambar dengan menggambarkan? Paham enggak bedanya? Kalau enggak saya ajarin nih. Loh, sekarang kita pakai data yang sama. Kalau begitu, berarti kalau cuma menggambarkan deskripsinya cuma gambaran itu, Musa dan Abraham menggambarkannya seperti ini. Musa berkata, aku melihat Allah itu terangnya, luar wajahnya memancarkan cahaya. Kalau cuma itu, bisa. Sabar dulu. Gambaran fisik daripada Allah. Gambaran fisiknya seperti apa? Lah kamu bilang tadi, hati Musa dan Abraham tidak menggambarkan. Kalau memang cuma gambaran-gambaran seperti itu, bahwa Allah mempunyai mata, ada. Allah mempunyai wajah, ada. Wajahnya bercahaya, ada. Tetapi pertanyaan saya sekarang kan secara fisik, kenapa gambar Muhammad tidak ada? Padahal ada yang melihat. Sabar dulu. Itu seperti ini kecurigaan saya. Ini curiga saya ya. Saya tidak berusaha menista ya. Ini cuma kecurigaan saya. Saya takutnya ini hayalan. Ya, sabar.
ini Bang, Ya. ini gantian ya. Tadi kan saya diam tuh. Oke. Ya. Pertama yang harus Anda pahami, ini dunia dialektika, saya belajar di kampus, kemudian ilmu ini saya turunkan kepada saudara. Pertama, Ya. Sama, menggambarkan kita juga belajar di kampus yang sabar. Punya itu. Silakan. Sabar dulu. Menggambarkan dengan menggambar dua kata yang berbeda. Tuh dicatat tuh. Kalau ada pena tolong catat sana. Menggambarkan dengan menggambar beda. Kalau menggambar itu melukis kata lainnya, bisa dengan pensil, bisa dengan pena, bisa dengan kapur, itu menggambar. Kalau menggambarkan itu tidak dengan alat tulis, bisa dengan deskripsi lisan atau ucapan. Di dalam hadis-hadis sahih, di dalam sirah nabawiyah jelas itu bagaimana rentetan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah SAW. Salah satu hadis sahih dalam sirah nabawiyah, sahih loh ini, sahih. Sabar, di akhir Anda bantah. Rambut Rasulullah SAW ikal. Oke, sabar. Itu menggambarkan, bukan menggambar. Sekarang yang saya tanya, kalau memang Abraham dan Musa pernah bertemu Elohim atau Allah, tolong gambarkan, bukan gambar. Tolong gambarkan seperti apa wajah yang dia lihat. Silakan. Oke, baik. Kalau cuma begitu mah banyak. Musa melihat Allah seperti wajah. apa? Sebentar dulu. Musa melihat Allah wajahnya berkilau-kilauan, bahkan orang tidak Bukan orang wajah berkilau, biasa. seperti Loh, apa? Kenapa kamu Hidungnya mancung atau pesek? Kenapa kamu Hidungnya mancung atau pesek? diam. Rambutnya seperti apa? Diam, Coba pertanyaan saya. Rambutnya seperti apa? Rambutnya seperti apa? Ya, katanya Coba, kamu rambutnya belajar seperti apa? dialektika. Berapa SKS Jawab kamu dulu, belajar ilmu dialektika? Jawab dulu. Nah, sekarang- Rambutnya seperti apa? Rambut Ya, Elohim seperti ya. apa? Oke. Sekarang dulu. mari kita lihat. Rambut Elohim Mari seperti apa? Mari Jawab dulu. kita lihat. Rambut Elohim seperti apa? Rambutnya seperti apa? Oke, teman-teman. silakan. Jadi Musa menggambarkan dan Abraham menggambarkan bahwa Allah itu punya wajah. Ya, wajah Allah itu bercahaya. Rambutnya Ya. seperti apa? Ya, Rambutnya wajah dulu, Allah itu. rambutnya. Kok rambutnya seperti Rambut dulu, apa? rambut. Jangan kau pakai Ya. data yang sama. Sekarang wajahnya Rambutnya Muhammad seperti seperti apa? apa? Wajahnya Muhammad seperti apa gambarannya? Loh, Coba. saya sudah jelaskan dalam kitab Sirah Nabawiyah. Rambutnya itu ikal. Iya, rambutnya, wajahnya yang saya tanya. Alis matanya hitam seperti semut berbaris. Dijelaskan dalam hadis sahih. Rambutnya. Hidungnya mancung, warna kulitnya putih kemerah-merahan. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana deskripsi Elohim yang dilihat Musa? Oke, Berapa berdasarkan tingginya? kitab Bagaimana suci, rambutnya? dengar dulu, berdasarkan kitab suci bahwa rambutnya putih. Ya, Mana Kamu tanya ayatnya? rambut, Mana kan? ayatnya? Mana ayatnya? Oh, Coba, mana sekarang ayatnya? kamu tanya, buktikan bahwa ayatnya mana juga kamu tadi. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Saya Mana sudah ayatnya? Sirah Saya punya Nabawiyah. ayatnya. Ya, Sirah di Pulau Nabawiyah. Patmos, Yohanes melihat Di mana wajah tertulis? rambut Allah Di mana itu. tertulis? Dalilnya mana? Dalilnya Di mana? kitab Kalau saya Wahyu. sudah katakan- Sekarang saya dalilnya di kitab Wahyu. Mana? Kitab Sekarang Wahyu kamu berapa? tadi, Kitab Wahyu berapa? Enggak, Kitab enggak. Wahyu berapa? Saya enggak akan menyebutkan Wahyu berapa? Sekarang saya ingin Wahyu kamu berapa? datanya. Saya ingin Wahyu datanya. berapa? Kita Wahyu apple to berapa? apple. Kitab suci vs kitab suci. Ya, saya sudah katakan sekarang di Sirah mana Nabawiyah. datanya bahwa Muhammad punya rambut? Di mana? Sirah Nabawiyah halaman Sirah pertama sampai Nabawiyah terakhir. itu adalah buku tulisan siapa? Anda belajar makanya baca. Maka Iya, saya itu jelaskan di tulisan sini secara manusia yang nggak mutawatir. pernah ketemu dengan Rasulullah. Oh, di sini Anda tidak tahu mutawatir. Lo tidak Hadisnya tahu seperti itu apa? tulisan tangan manusia. Kalian lebih percaya kepada tulisan tangan manusia daripada percaya kepada tulisan Coba Allah. sekarang saya tanya gini. Mengapa wajah Nabi Muhammad tidak boleh dilukis? Mari kita kasih faham kepada pendeta modal congor ini. Wajah Nabi Muhammad tidak boleh dilukis atau digambarkan karena dikhawatirkan dapat menjadi objek penyembahan atau perantara dalam beribadah kepada Allah. Larangan ini juga dimaksudkan untuk menghindari pelecehan atau penghinaan terhadap sosok Nabi. Alasan-alasan lebih detail, penyembahan berhala, representasi visual Nabi dapat memicu penyembahan berhala, yaitu menyembah sesuatu selain Allah. Wasilah perantara. Sebagian umat Islam khawatir bahwa gambar atau lukisan Nabi akan dianggap sebagai wasilah atau perantara dalam beribadah kepada Allah, yang bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan kesatuan Allah. Pelecehan dan penghinaan, gambar atau lukisan Nabi dapat menjadi objek pelecehan, misalnya diinjak atau dinodai, yang tidak pantas bagi sosok yang dihormati. Menghindari hayalan, penggambaran Nabi atas dasar hayalan atau menerka-nerka dianggap sebagai hadis palsu yang harus dijauhi. Menghormati kesucian, Nabi Muhammad adalah utusan terbaik Allah, dan tidak ada yang mampu menggambarkan sosoknya dengan sempurna. Coba saya tanya, sekarang hadis itu apa? Hadis itu apa? Hadis itu katanya adalah perkataan Rasulullah. Contohnya hadis Bukhari ditulis 200 tahun setelah Muhammad mati. Apanya? Saya jelaskan hadis itu. Bukhari, hadis Bukhari itu ditulis 200 tahun setelah Muhammad mati. Itu fakta. Apakah itu hadis? Saya jelaskan. Apakah itu hadis? Hadis itu adalah perkataan
perbuatan ketetapan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya tanya, apakah Bukhari pernah melihat Muhammad ruku? Kok ruku? Anda lari kemana-mana ini? Loh, kita bicara data. Kita mirroring dulu guys. Rupa-rupa wajah Yesus mana yang asli? Pendeta modal congor ini dijamin pasti tidak bisa menunjukkan mana wajah Yesus yang asli. Wajah Yesus yang dikenal semua orang hari ini konon bukanlah wajah Yesus yang sebenarnya. Yesus dengan rambut panjang berwarna terang, wajah agak tirus, berkulit terang, dan tubuh lumayan jangkung baru dikenal luas di lingkungan gereja setelah abad ke-6. Sebelum masa Paus Gregorius, ada banyak versi wajah dan sosok Yesus. Kala itu, para pemuka agama Kristen masih berbeda pendapat bagaimana mereka seharusnya menggambarkan sosok Yesus. Apalagi kitab Injil juga tak memberikan gambaran yang jelas seperti apa wajah dan sosok Yesus. Dalam satu lukisan pada dinding sinagoge di Dura Europos, Suriah, bertarikh 235, wajah Yesus muda digambarkan licin tak berjenggot dan berambut pendek. Yesus dengan jenggot tebal dan rambut panjang baru muncul pada abad keempat pada mural di Katakombe Marcellinus Peter di Via Labicana, juga di Katakombe Comodilla di Via Ostiensis. Keduanya berada di kota Roma, Italia. Sosok Yesus berjenggot tebal ini ada kemungkinan menyerap sosok dewa-dewa Yunani dan Romawi. Lukisan Yesus di tiang salib baru menyusul seabad kemudian. Apakah benar wajah dan sosok Yesus seperti yang kita kenal hari ini? Menurut Carlos F. Cardozo Orlandi, profesor di Seminari Teologia Columbia, Atlanta, seperti apa wajah Yesus di lukisan sangat dipengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan Barat terang paling dominan. Yesus di belahan dunia lain kadang digambarkan berkulit gelap, berwajah Arab atau Hispanik, kata Carlos kepada Popular Mechanics. Tapi jika kitab Injil jadi rujukan, besar kemungkinan wajah dan sosok Yesus yang sebenarnya sama sekali tak mirip dengan gambar yang dikenal semua orang hari ini. Menurut kitab Injil Matius, sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yudas Iskariot harus menjelaskan dengan detail seperti apa sosok Yesus kepada prajurit Romawi supaya mereka tak salah tangkap. Besar kemungkinan, tak seperti gambaran hari ini, sosok Yesus tak banyak beda dengan sosok murid-muridnya. Sekarang apakah apa yang ditulis oleh Bukhari? Apakah Bukhari pernah melihat secara langsung Muhammad Kenapa melakukannya? pergi ke ruku? Kenapa pergi ke ruku? Kita kan bahas tentang wajah. Kita kan bahas tentang kamu bentuk. kok Ustadz jadi Ustadz Kita bahas bodoh tentang betul bentuk. ya? Lah, sekarang saya yang tanya, bodoh itu Yesus. apa yang pernah dilihat oleh Lihat ada ayatnya dalam Bukhari? Bible dikatakan bahwa Yesus itu dikatakan gila. Oleh kita mau cari saudara-saudaranya. siapa? Coba kau buktikan di mana datanya? Di mana datanya? Anda Asik tak nih. hafal Bible Asik nih. Yesus Asik nih. dikatakan Saya gila nggak hafal, oleh saya nggak hafal, saudara. saya nggak hafal. Datanya di mana? Oke, asik cari nih. Google. Coba Asik. Enggak, saya nggak mau cari Google. Kau yang berdalil, kau harus membuktikan. Oke. Saya nanti tidak ingin buktikan ya. mengajarkan kepada sekelas pendeta seperti Anda. Oke. Ayat di mana Yesus gila. Sekarang buktikan di mana kata ini penistaan. Kalau kamu mengatakan Yesus gila dan tidak ada ayatnya, silakan kau buktikan. Oke. Ini. Meskipun saya tidak akan menuntut kamu, tetapi kamu penistaan dan itu tidak baik. Itu ayat loh. Yesus gila ada tertulis ayatnya di dalam Bible kepunyaan pendeta modal congor ini. Jadi kalau ayat yang tertulis itu dianggap penistaan dan akan dituntut maka terbukti ayat di dalam Bible kepunyaan pendeta ini yang melakukan penistaan dan yang harus dituntut. Ini ayatnya. Markus 3, L nomor 21. Pada waktu itu ada beberapa orang yang mengenal Yesus berkata tentangnya, dia sudah gila. Ketika keluarganya mendengar hal itu, mereka berjalan ke tempat itu untuk memaksa Yesus pulang.